Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis beban kerja atau ABK. Kalau seandainya berbicara tentang ABK, otomatis berhubungan erat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 yang membahas tentang volume kerja dan norma waktu. Jadi, beban kerja itu adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan dalam 1 tahun di satu pelayanan kesehatan. Nah, di sini sudah ada ya dengan jelas bahwa terkait standar beban kerja itu seperti apa dalam waktu 1 tahun dan harus memperhitungkan waktu libur atau turun jaga maupun waktu sakit. Lalu ada analisa beban kerja ya, cara perhitungannya seperti apa. Lalu kalian harus mengenal volume kerja, di mana volume kerja itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ambilnya 1 tahun, yang artinya 235 hari waktu kerja efektif. Lalu ada norma waktu, di mana waktu yang benar-benar dipergunakan untuk menyelesaikan satu satuan proses kegiatan dari pegawai tersebut ya, agar bisa melakukan suatu produk atau asuhan kepenataan. Dalam 1 hari biasanya itu diambilnya 5 jam, karena kalau 7 jam itu kan tetap ada waktu istirahat di jam 12 ya. Dan juga ada waktu selain kita melakukan asuhan, biasanya di pagi hari mungkin pada saat kita melakukan pre-conference dengan seluruh tenaga kesehatan yang ada di bangsal atau unit tersebut. Jadi kita ambil 5 jam. Jadi ada sekitar 330 menit dalam 5 jam. Nah, beban kerja itu adalah perkalian dari volume kerja dikali norma waktu ya. Jadi dari 235 hari atau 1 tahun dikali dengan 330 menit atau 5 jam. Nah, ini ada pengaturan di kamar operasi ya, apa saja yang dibutuhkan untuk menganalisis kebutuhan tenaga kerja. Ini bisa dibaca, saya akan langsung ke aplikasi perhitungannya ya. Jadi waktu kerja itu normalnya tiap minggunya itu 37,5 sampai 40 jam kalau untuk PNS ya. Jadi rata-rata kerjanya itu dalam 1 hari adalah 6,25 sampai 6,67 jam. Di 1 bulan itu 150 sampai 160 jam kerja. Nah, jadi waktu kerja efektif itu adalah waktu yang sungguh-sungguh digunakan untuk kerja yang efektif oleh PNS. Biasanya cuma 80% dari 100% waktu kerja. Itu untuk PNS ya. Jadi di mana yang lain? Nah, rata-rata yang lain itu kan bisa untuk buang air kecil, buang air besar, istirahat makan, sholat atau ibadah, atau melepas lelah mungkin ya dengan istirahat, atau pekerjaan lain ya. Lalu pekerjaan lain tapi di luar asuhan yang diberikan ke pasien. Nah, ini ada contoh yang saya berikan ya di RSUD Curup untuk waktu kerja efektif. Jadi perbandingan antara yang pegawai lain atau PNS di sini contohnya dengan perawat umum dan perawat anestesi. Jadi di sini ada 1 tahun itu ada 365 hari ya. Di sini sama. Cuti tahunannya juga sama, ada 12 hari per tahun ya, baik itu PNS, perawat umum maupun perawat anestesi. Untuk libur minggunya ya itu kalau penata anestesi ada 120 hari, perawat umum sekian dan PNS sekian ya. Lalu nanti hari libur nasionalnya itu kalau PNS dia biasanya ada libur. Kalau untuk di rumah sakit kita walaupun tanggal merah tapi bukan waktunya untuk turun jaga atau libur itu tidak akan libur. Jadi tetap tidak ada walaupun tanggal merah itu tidak dianggap. Nah, nanti kita akan menghitung ya, hari kerja efektifnya itu seperti apa. Nah, hari kerja efektif itu dari mana? 233 untuk perawat anestesi, dari A dikurangi B ditambah C ditambah D. Jadi ini A dikurangi B ditambah C ditambah D. Nah, nanti akan ketemu untuk perawat anestesi itu 233, untuk PNS 287, dan untuk perawat itu 245. Lalu ada jam kerja efektif per hari. Dari mana? Jadi, kalau dia jam kerjanya formal itu 37 jam 30 menit per minggunya. Jadi efektif per minggu itu nanti dibagi waktu luang 25%. Artinya kan sisanya 75% ya. 75% nanti dikali jam kerja yang per minggunya itu ya. Jadi nanti dapatkan 28 jam. Nah, nanti kan ada 6 hari kerja ya.
Jadi 6 hari kerja itu otomatis 28 dari sini itu nanti dibagi 6 hari. Artinya nanti akan ketemu 4 jam 23 menit atau 4,4 jam. Itu untuk PNS ya. Jadi ini 4,4 jam. Nah, yang lainnya ini dari mana? Jadi kalau seandainya dia itu di RSUD Curup itu sistem kepegawaian keperawatannya itu pakai sistem shift ya. Artinya jam kerja formal dibagi per minggu itu adalah 52 jam yang diketahui. Otomatis adalah 75% dikali 52 jam adalah 39 jam. Jadi kalau keperawatan umum seperti saya itu kan ada 3 shift ya, ada shift pagi, siang, dan malam. Jadi ada 3 shift biasanya dan 6 hari kerja biasanya juga. Karena setelah shift malam itu biasanya turun jaga ya, jadi 1 hari free atau libur. Jadi 39 jam dibagi 6 hari, artinya 6,5 jam per hari saya bekerja. Jadi jam kerja efektif per harinya 6,5 jam. Kalau penata anestesi atau perawat anestesi itu kan dia hanya 2 shift ya, biasanya shift pagi dan shift siang. Karena kan jarang ya untuk ruang operasi itu terbuka 24 jam. Jadi cuma 2 shift dan biasanya hanya 4 hari kerja. Ya, jadi ada waktu libur di tiap minggunya biasanya 2 kali atau 2 hari. Nah, otomatis 39 jam itu nanti dibagi 4. Jadi hasilnya 9,7 jam kerja efektif perawat anestesi per harinya. Itu di poinnya ini. Lalu jam kerja efektif per tahunnya dari mana ya? Jadi dari sini jam kerja efektif per tahunnya itu adalah jam kerja efektif per hari dikali hari kerja efektif. Jadi E dikali dengan F. Tinggal dikali saja ya, E yang ada di sini dikali dengan F. Lalu untuk yang jam kerja efektif per tahunnya itu seperti itu ya. Lalu standar waktu kerja efektif menurut Menteri Dalam Negeri itu adalah 6 hari kerja yang artinya 287 hari dikali 4 jam 23 menit per hari. Jadi nanti yang didapat adalah 1339 ya, itu jam. Yang artinya itu ada 1300 jam. Nah, nanti standar waktu kerja efektif 150 jam itu sama dengan 0,8 dikali 150 jam. Itu artinya 120 jam per bulan ya. Itu jam atau waktu kerja efektif dalam sebulan ya. Jadi nanti tinggal dihitung saja ya, 287 yang tadi 287 hari, karena dia 6 hari kerja, itu nanti dikali 4 jam, 4 jam 23 menit dari sini ya, 4 jam 23 menit. Ini ya 4 jam 23 menit. Nah, nanti hasilnya adalah 120 jam per bulan. Jadi otomatis dari uraian yang di atas itu perhitungannya, maka perawat anestesi di RSUD Curup itu beban kerjanya di atas rata-rata tenaga kesehatan. Ya, karena pada umumnya di RSUD Curup itu pegawainya bekerja 188 jam per bulan dan 2.260 jam per tahun. Nah, ukuran standarnya itu kan 120 sampai 150 jam per bulan. Dan standar peraturan Menteri Dalam Negeri itu kan 1.300 jam per tahun. Nah, sedangkan di sini mereka bekerjanya 2.260 dan 188. Berarti kan di atas yang diharuskan atau di atas standar dari Menteri Dalam Negeri untuk bekerja. Artinya disimpulkan bahwa RSUD Curug itu perlu tambahan tenaga ya, terutama di perawat anestesinya. Nah, dan itu adalah saran yang bisa dilakukan atau yang bisa diberikan kepada pelayanan kesehatan tersebut ya. Namun karena saat ini belum dilaksanakan, maka perawat anestesi di RSUD Curug berhak untuk mendapatkan kompensasi ya atas penambahan beban kerja yang dilakukannya selama ini. Nah, jadi seperti itu perhitungan beban kerja. Lalu perhitungan tenaga di rumah sakit ya. Jadi beda antara operasi besar, sedang maupun kecil. Kalau seandainya operasi besar itu di rata-rata ada 5 jam per operasi. Kalau kecil 2 jam per operasi, kalau kecil 1 jam per operasi, kalau sedang 2 jam per operasi. Nah, perhitungannya itu adalah jumlah jam perawatan per hari dikali jumlah operasi, dikali jumlah perawat dalam tim, dan dikali jam kerja 2 jam kerja efektif per hari.
Kasus contoh ya, dalam satu rumah sakit ada 30 operasi per hari, operasi besarnya 6, sedangnya 15, kecilnya 9 ya. Terus habis itu perhitungannya gimana? Berarti yang besar ini 6 dikali 5 jam ya, di sini 5 jam. Lalu yang 15 ini dikali 2 jam ya. Lalu nanti yang 9 ini dikali 1 jam. Terus nanti dia akan dikali 2 karena kan dia 2 jam kerja. Nah, jadi dikali 2. Nanti hasilnya berapa ya, ditambah dengan satu perawat cadangan inti. Nah, rumusnya seperti ini ya, untuk perhitungan dari tenaga di ruang operasi di rumah sakit ya. Nah, jadi perhitungannya seperti itu. Nah, ini sudah bisa dilihat ya, seperti itu bisa dicoba ya, dipahami dengan baik ya. Kalau seandainya ada pertanyaan, nanti bisa langsung menanyakan. Oke, sekian kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.